Baiklah, selamat malam Romo, Frater, Suster, dan teman-teman peserta meditasi doa Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kelas meditasi doa Yesus bulanan bersama komunitas The Light dan tim dari Romo-Romo CSE. Sedikit update bagi yang baru join, kita mengadakan meditasi bersama ini secara teratur sebulan sekali dan selalu diadakan tiap Sabtu pertama setiap bulannya. Tapi khusus untuk kali ini karena Sabtu depan adalah libur Lebaran, maka jadwal meditasi kita untuk bulan Mei dimajukan jadi hari ini. Diharapkan dengan bermeditasi bareng-bareng, at least sebulan sekali, kita akan punya kebiasaan bermeditasi lebih teratur. Dan selain bermeditasi, setiap sesi juga akan diberikan pengajaran selama 45 menit dari tim Romo-Romo CSE, dan pengajaran tersebut materinya diambil dari tulisan di buku Romo Yohanes CSE tentang Teresial Issue yang berjudul Kasih, Kepercayaan, dan Pasrah. Materi dari buku ini akan dipecah jadi 8 tema kecil-kecil dan diajarkan dalam 8 sesi pengajaran. Hari ini kita akan masuk ke sesi ketiga. Dan hari ini kita akan mendengarkan lanjutan pengajaran bulan lalu yang dibawakan oleh Romo Klimakus yang berjudul Kerendahan Hati Adalah Dasar Kesucian. Nah, bagian pertamanya sudah diajarkan minggu yang lalu. Bagi yang terlewat, Anda bisa lihat YouTube-nya. Dinamika pengajaran kita adalah sebagai berikut. Kita akan mengawali acara dengan pujian dan doa. Hari ini dipimpin oleh para frater CSE. Setelah itu Romo Klimakus akan memberikan pengajaran selama 45 menit. Setelah selesai dengan pengajaran, kemudian kita akan bersama-sama bermeditasi selama 30 menit, lalu akan ada session untuk tanya jawab dan sharing. Sebelumnya saya Lucy yang akan membantu menjadi moderator malam ini. Baiklah, kita akan mulai acara kita. Saya persilakan para frater untuk membuka acara kita dengan pujian dan doa. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat malam dan shalom semuanya. Kita bersyukur karena pada malam hari ini sekali lagi Tuhan kembali mengumpulkan kita di dalam satu keluarga untuk bersama-sama mengalami kasih-Nya di dalam doa pada malam hari ini. Maka mari memulai doa kita pada malam hari ini, kita bersama-sama mau memuji Tuhan. Bersama kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari kehadiran Roh Kudus ada dalam hati kita masing-masing. Mari saat ini kita mohon kuasa-Nya untuk membimbing dan menuntun kita dalam acara doa Yesus pada malam hari ini. Bersama kita nyanyikan mengalir roh kuasa Roh Kudus.
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, di hatiku, di hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami boleh bersatu dalam acara doa meditasi. Kami mohon agar Engkau mengalirkan kuasa kasih-Mu atas diri kami masing-masing, agar kami mampu untuk semakin maju dalam hidup rohani kami. Kami mau membuka hati kami untuk menerima segala rahmat yang hendak Kau curahkan di atas diri kami masing-masing. Dan terutama di pengajaran ini, kami juga mau membuka hati kami agar kami semakin dikuatkan, semakin diberikan rahmat pengertian, sehingga kami maju dalam hidup doa kami. Berkatilah juga pengajar yang akan memberikan pengajaran ini, sehingga beliau boleh menjadi saluran berkat dan rahmat-Mu bagi kami, bagi hidup kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita yang membahas mengenai kerendahan hati dasar kesucian. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama adalah 2 April yang lalu, sekarang pertemuan yang kedua 30 April. Sebelum lebih jauh kita melangkah, apa sih hubungannya kerendahan hati dengan hidup doa? Untuk apa sih kita bicara, belajar tentang kerendahan hati? Dan apa hubungannya dengan doa yang kita lakukan? Dengan meditasi yang kita lakukan? Dalam suratnya Rasul Paulus berkata demikian, dalam suratnya kepada jemaat di Roma,
bab 8 ayat 26 dikatakan, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa itu bagaimana, kita tidak tahu. Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak terungkapkan. Artinya kita perlu Allah ya, untuk membantu kita berdoa. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Dan Santo Agustinus mengatakan di hadapan Allah kita ini adalah seorang pengemis. Kita sering kali berjumpa dengan seorang pengemis. Apa yang bisa dilakukan seorang pengemis adalah meminta, memohon belas kasihan dari orang lain. Itulah mengapa kerendahan hati ini penting ya, dalam meditasi kita. Karena doa pertama-tama adalah rahmat. Tanpa rahmat, tanpa bantuan dari Allah, kita tidak bisa berdoa. Dan kerendahan hati menyadarkan kita bahwa kita ini ya tidak mampu apa-apa tanpa Allah. Oleh karena itu kita perlu bergantung kepada Allah. Dan Santa Teresa dari Lisieux mengatakan kalau kita mau bertumbuh dalam hidup doa, maka kita perlu turun ya, ke lembah kerendahan hati yang subur. Kita sudah bicara mengenai kerendahan hati yang menyuburkan keutamaan-keutamaan yang lain. Ya. Humus, ya. Kita masih ingat humus itu subur. Ya. Kerendahan hati itu dari bahasa Latin humulitas. Ya. Humus. Ya. Dari kerendahan hati itulah muncul keutamaan-keutamaan yang lain yang membuat hidup rohani kita bertumbuh. Ya. Tanpa kerendahan hati kita tidak bisa bertumbuh dalam keutamaan-keutamaan yang lain dan juga tidak bisa bertumbuh dalam hidup doa. Poin selanjutnya, poin yang kita akan bahas dalam sesi yang pertama ini adalah kerendahan hati adalah kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah kesesuaian dengan realitas. Contohnya seperti ini. Kalau ada seorang punya tinggi 170 cm. Lalu dia bilang kepada orang lain, oh tinggi saya 160. Nah itu kan tidak benar. Ya kan? Atau tinggi saya itu 180. Tidak benar itu kan. Itu bukan kerendahan hati. Ya. Jadi kerendahan itu, hati itu kebenaran, kesesuaian dengan realitas. Ya. Kalau seorang mengatakan berat badannya 60. Ya, lalu dia mengatakan berat badan saya cuma 50. Wah, itu bukan kebenaran, itu bukan kerendahan hati. Berat badan saya itu 80, itu juga bukan kebenaran, tidak sesuai dengan realitas, itu bukan kerendahan hati. Nah, kerendahan hati itu adalah kebenaran. Jadi kita perlu mengerti mengenai hal ini ya, karena ada kepalsuan yang juga bisa ditanamkan oleh iblis. Ya. Misalnya seperti ini, ya, kerendahan hati, iblis itu mencoba menipu dengan mengatakan, misalnya model kamu itu kok kayak kamu itu mau suci, ya, nggak pantas, ya, kamu itu tidak bisa suci. Nah, misalnya seperti itu ya. Iblis menanamkan seperti itu. Ya. Lalu model kamu mau jadi martir, model kamu mau kudus. Jadi itu kesombongan. Ya itu dikatakan oleh iblis. Ya. Model kamu kok mau suci, kamu sombong sekali. Ya. Model kamu kok mau jadi martir, kamu sombong sekali. Nah itu tipuan dari si iblis. Ya. Sesungguhnya kerendahan hati sebenarnya itu merindukan hal-hal yang besar di mata Allah. Hal-hal yang besar di hadapan Allah. Ya. Itu kerendahan hati, merindukan hal-hal yang besar. Ya. Sesuai dengan kehendak Allah, bahkan
bila Tuhan menghendaki sampai pada kesucian yang tinggi, kesucian atau kemartiran, ya, kemartiran. Ya. Tuhan pasti menghendaki kita sampai kepada kesucian, ya, yang tinggi. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Nah, lalu kepalsuan, kerendahan hati yang palsu itu berarti juga menyangkal karunia-karunia Allah yang ada dalam diri kita. Ya, ini kerendahan hati yang palsu. Ini bukan kebenaran. Misalkan Tuhan itu memberikan otak yang akal budi yang cemerlang, ya, kepada kita. Ya, kemampuan bisnis, kemampuan mengelola uang, kemampuan bekerja, kemampuan untuk mengembangkan usaha. Ya. Tuhan menanamkan itu. Kalau Tuhan menanamkan itu, ya kita harus akui ini adalah karunia dari Tuhan. Ya. Tetapi juga ada orang yang membangga-banggakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak miliki atau tidak dikaruniai oleh Tuhan. Ini juga adalah sebuah kepalsuan, bukanlah sebuah kebenaran. Nah, sebenarnya sekali lagi kebenaran adalah kesesuaian dengan realitas. Dan juga kalau kita semakin sadar bahwa Allah itu memberikan karunia kepada kita, kita akan semakin mengasihi Allah, merenungkan kebaikan-kebaikannya, bersyukur kepadanya, lalu berjuang untuk melayani Allah, ya, dengan penuh rasa syukur. Ini adalah kebenaran. Kerendahan hati adalah kebenaran. Sebenarnya seperti yang dialami oleh Santo Paulus. Santo Paulus adalah seorang rasul, seorang murid Yesus yang sungguh luar biasa. Ya. Dia itu dalam kitab suci itu ada tulisannya itu ya sebagian besar ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Kemudian dia juga mengadakan begitu panjang 20.000 kilometer perjalanannya. Itu kalau Indonesia itu dari Sabang dan Merauke itu kurang lebih 8.000-an ya kalau nggak salah. Nah, berarti dia mengadakan perjalanan yang begitu panjang, ya, tidak dengan mobil, dengan pesawat, itu menunjukkan kerja kerasnya yang luar biasa. Ya, dia mengatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeripayah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ini adalah kebenaran. Ya. Dia melakukan hal itu. Ya. Dia tidak berbohong. Tetapi selain itu dia mengatakan, tetapi ini semua adalah kasih karunia Allah. Ya. Kasih karunia Allah. Dia tidak menyembunyikan apa yang telah dia lakukan. Ya, perkara-perkara besar yang dia lakukan, dia tidak menyembunyikan hal itu. Tetapi dia katakan itu dalam suratnya. Tetapi dia sebutkan alasannya. Tetapi semua itu karena kasih karunia Allah. Ya, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang karena kasih karunia Allah. Ya, dia katakan aku telah bekerja lebih keras daripada yang lain. Tetapi bukannya aku, tetapi kasih karunia Allah. Dia menunjukkan bahwa dia bekerja keras. Ya kan, kerap itu beda dengan orang yang jatuh dalam dosa kesombongan. Ia mengatakan ya keberhasilan saya ini karena hasil kerja keras saya. Ya, semata-mata karena saya berhasil karena saya. Nah, ini jatuh dalam kesombongan. Tetapi kalau kerendahan hati, ya saya bekerja keras, tetapi semua adalah kasih karunia Allah. Ya. Orang yang menyadari karunia yang dimiliki itu akan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, lalu berusaha keras untuk melayani Tuhan, ya, dengan segenap hati. Tetapi
sungguh menarik cara Tuhan untuk membuat Rasul Paulus ini tetap rendah hati. Ya, tetap rendah hati bagaimana? Dikatakan dalam 2 Korintus 12, 7 sampai 10 itu dikatakan bahwa supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya. Tetapi hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Jadi Allah itu membiarkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Membiarkan itu dan tidak mengambil semuanya. Itu bisa dilakukan oleh Allah. Untuk apa? Ya supaya kita rendah hati. Bahwa kita punya kelemahan dan kerapuhan. Tuhan membiarkan hal itu terjadi, ya, supaya kita tetap rendah hati, dan ini dialami oleh juga Rasul Paulus. Nah, itu adalah kerendahan hati sebagai kebenaran. Nah, Teresia juga mengatakan, ya karena rahmat Allah aku dapat melakukannya. Nah, kemudian pada saat dia jatuh dalam kelemahan, ya dia mengakui dengan mengatakan, Tuhan, aku lemah, aku tidak berdaya, maka aku berharap pada kerahiman-Mu. Dia menyadari, dia tidak menyangkal bahwa dia telah jatuh di dalam kelemahannya. Santa Teresa ini dikenal sebagai seorang yang sabar. Tetapi pada saat dia menjelang wafat, ia menjadi kurang sabar, ya, terhadap seseorang. Dan dengan cepat ia berkata, nah kamu lihat betapa tidak berdayanya aku. Ya, saya ini tidak berdaya. Ya, dia akui kelemahannya dan dia tidak malu karena kelemahannya itu. Ya, dia tidak malu menyatakan kelemahannya itu. Ya. Dan dia juga mengakuinya di hadapan para susternya, juga kepada seorang rekan, seorang imam misionaris, ya, dia punya saudara, sahabat dengan seorang imam misionaris, dan dia mengakui bahwa dia punya kelemahan. Dalam hidup sekular kita bisa melihat begitu banyak orang yang mengalami kegagalan, ya, dalam hidup jasmani. Ya. Demikian juga dalam hidup rohani sebenarnya juga banyak orang yang mengalami kegagalan karena Tuhan membiarkan itu dengan sebuah tujuan supaya orang itu rendah hati. Ya. Saya ingin mengajak kita semua coba untuk melihat video berikut ini, ya. Daftar kegagalan tokoh-tokoh orang terkenal. Misalnya pendiri KFC, ya, dia mengalami kegagalan. Setelah Perang Dunia Kedua, ia mencoba mewaralabakar restorannya. Resepnya ditolak 1009 kali sebelum ada yang menerimanya. Kemudian Steven Spielberg, nah, dia mengalami kegagalan. Sepanjang zaman ini sempat ditolak sebanyak 2 kali ketika ia melamar di sekolah film University of Southern California. Namun buktinya, Steven berhasil menyutradarai berbagai film blockbuster terbesar dalam sejarah perfilman dunia. Pada tahun 1994, ia malah mendapatkan gelar kehormatan dari sekolah film yang pernah menolaknya sebanyak 2 kali tersebut. 3. Walt Disney. Kemudian ada Walt Disney. Cerita animasi dan film keluarga pasti tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Namun siapa sangka, Walt Disney pernah dipecat dari Kansas City Star, lalu bangkrut dan mengalami penolakan dari 300 kali atas konsep Disneyland yang ia punya. 4. Albert Einstein. Tokoh yang terkenal dengan kejeniusannya ini ternyata juga pernah mengalami kegagalan dan penuh tantangan. Albert Einstein kecil baru bisa berbicara di usia 4 tahun dan baru bisa membaca di usia 7 tahun. Orang-orang juga banyak mengira otak Einstein lambat berkembang. Bahwa dari kegagalan itu ya mereka itu menjadi orang-orang yang berhasil, ya. Lalu bagaimana kita menyikapinya?
ya menyikapi kegagalan-kegagalan yang ada dalam hidup kita. Ya, kita bisa belajar dari Santa Teresa dari Lisieux dan juga dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, dalam kitab suci para murid Yesus. Misalnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah seorang juga yang mengalami kegagalan dalam mengikuti Yesus. Dia menjual Tuhan, ya, dan membuat Yesus dijatuhi hukuman mati. Tetapi Yudas itu menyesal pada akhirnya, ya. Dia mengembalikan uang yang dia peroleh karena menjual Yesus, ya. Dia menyesal, tetapi yang menjadi persoalan adalah dia jatuh kepada keputusasaan. Dia tidak bergantung pada kemurahan hati Tuhan. Berbeda dengan Petrus. Petrus juga menyesal. Petrus juga menangis. Dalam Injil disebutkan bahwa Petrus juga menangis. Dia menangis, dia menyesal. Tetapi Petrus bersandar pada rahmat Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ketika dia diberikan kesempatan kedua kali untuk mengikuti Yesus, untuk bangkit dari segala kegagalannya, dia mau. Dan dia bersandar pada rahmat Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi gembala utama, gembala gereja yang pertama, ya, paus yang pertama. Seorang yang jatuh dalam kegagalan dan dibiarkan oleh Tuhan itu terjadi supaya apa? Supaya dia rendah hati. Supaya dia rendah hati. Dan Petrus mengalami hal ini. Dan itu yang membuat orang itu sadar bahwa segalanya adalah rahmat. Segala kesulitan, pertentangan, penghinaan, kegagalan, beban, ya, kesengsaraan kita itu, ya, sebenarnya itu bisa membuat kita belajar bahwa dari diri kita itu kita tidak berdaya sama sekali. Kita tidak berdaya ketika kita sakit. Kita tidak berdaya ketika kita jatuh. Kita belajar rendah hati bahwa dari diri kita itu kita tidak mampu apa-apa. Kita menyadari segala kelemahan kita dan bergantung kepada rahmat Tuhan. Tanpa rahmat Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Dan itu gunanya peristiwa-peristiwa yang dalam hidup kita ini ya dibiarkan Tuhan itu terjadi, ya. Kegagalan, peristiwa kejatuhan. Itu dibiarkan untuk kita sadar bahwa kita ini lemah dan rapuh. Dan Santa Teresa mengatakan, saya bersuka cita karena saya tidak sempurna. Ada buku yang menarik, Tuhan saya bersyukur karena saya pernah berdosa. Ya. Kalau dalam malam Paskah itu ada yang namanya exultet, ya, dalam exultet itu di awal perayaan malam Paskah itu disebutkan oh dosa yang membahagiakan. Mengapa? Karena mendatangkan penebus. Kalau tidak ada dosa awal, Yesus tidak datang. Ada rasa syukur ketika ya ada dosa, ya. Karena dengan demikian kita semakin sadar bahwa kita ini lemah, kita rapuh, kita bergantung kepada rahmat Tuhan. Santa Teresa bersuka cita karena dia tidak sempurna, ya. Tetapi bukan berarti supaya terus bersuka cita terus aja buat dosa, ya. Itu bukan. Itu namanya mencobai Allah, ya, tidak menghargai rahmat Allah. Sudahlah saya senang supaya saya bersuka cita terus, sudahlah saya buat dosa terus, ya. Itu namanya tidak menghargai rahmat Allah, ya, mengabaikan rahmat Allah. Udahlah saya mau buat di surga sukacita terus. Selebih itu saya buat dosa terus, ya. Iya, kalau bertobat. Kalau tidak bertobat keterusan berbuat dosa. Bahkan ya memang Santo Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan keselamatan. Santo Agustinus mengatakan, ya bahkan ketika kita berdosa, Allah itu turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, hendaknya
ya kita tidak berputar-putar di dalam segala dosa dan kelemahan kita. Tetapi kita menyadari hal itu ya, dan datang kepada Tuhan, mohon ampun, mohon pengampunan, mohon rahmat Tuhan, seperti yang dilakukan oleh penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Penjahat itu mengatakan, Tuhan ingatlah akan aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di taman Firdaus. Seorang yang rendah hati, yang mengakui kepapaannya di hadapan Tuhan. Dan Santa Teresia dari Lisieux sekali lagi, dia menyadari segala kelemahan yang dia alami. Ya. Dia katakan, ya, ketika dia jatuh gitu ya dalam ketidaksabaran, ya, dia katakan bahwa Tuhan itu yang memberikan rahmat pada hal-hal yang tertentu, tetapi tidak pada hal yang lain. Ya. Ya. Dia sadar tanpa rahmat Tuhan, ya dia bisa jatuh dalam dosa ketidaksabaran. Tetapi kita akan belajar bagaimana dia menyikapi ya kejatuhannya itu, kelemahan itu. Dia katakan demikian. Lihatlah anak kecil itu. Dia memposisikan dirinya sebagai anak kecil. Dia tidak ada hentinya merusak, merobek, memecah-mecahkan barang dan sebagainya. Tetapi ia tetap mencintai orang tuanya. Tetapi di lain pihak orang tuanya itu tidak berhenti mengasihi anak itu dan terus membela anak itu, ya, karena itu dia adalah anaknya. Meskipun anak kecil sering merusak, merobek, memecah-mecahkan barang, ya orang tua yang baik, ya kan? Orang tua yang baik itu ya selalu menerima, mengampuni, terus mengasihi, ya. Orang tua yang baik, ya normal, yang normalnya seperti itu, ya, selalu menerima anaknya. Dan inilah pokok yang penting ya dalam spiritualitas Kristen, dalam hidup rohani kita, bahwa ya kita harus mengakui dan menerima kepapaan kita, bahkan menemukan sukacita di dalamnya. Ya. Kesedihan yang mencekam, yang menekan, itu datangnya dari cinta diri. Ya. Kalau orang terlalu berduka cita dan itu menekan dirinya sehingga dia membuat dirinya menjadi putus asa, ya itu datangnya dari egoisme. Tetapi semakin orang tidak berdaya dan dia datang kepada Tuhan, maka Allah akan membungkuk kepadanya untuk memenuhi dia dengan rahmat-Nya yang besar. Semakin kita sadari bahwa kita lemah dan rapuh, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membungkuk dan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Ya, itulah kerendahan hati Santa Teresia Lisieux, ya, menyadari, dan dia mengatakan gini, kita ingin agar kita tidak pernah tersandung, tidak pernah jatuh, tetapi itu hanya sebuah khayalan belaka. Ya, mungkin kita, ya mungkin kita bertanya, aduh mengapa saya jatuh lagi, aduh kapan saya yang tidak pernah jatuh. Kapan ya supaya saya tidak pernah jatuh? Ya. Santa Teresia mengatakan itu khayalan belaka. Ya. Bukankah dalam kitab Amsal dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun lagi. Ya. Orang benar itu jatuh 7 kali sehari. Ya. Kita ini ya orang benar atau tidak? Ya. Maka bisa jatuh berkali-kali. Tetapi ya dikatakan ia bangun kembali. Sesudah jatuh bangun kembali. Ya, itu adalah orang yang rendah hati. Nah, dia katakan peduli amat kalau saya tersandung setiap kali. Dengan demikian saya akan merasakan kelemahanku dan saya menemukan keuntungan yang besar daripadanya. Beda dengan Yudas. Ya. Yudas itu ya terus mengeluh dan menangisi segala kejatuhannya. Ya. Akibatnya Yudas jatuh ke dalam keputusasaan. Kerendahan hati tidak demikian. Kerendahan hati itu membuat orang itu ya berkata kepada dirinya. Ya. Dikatakan demikian, Santa Teresia mengatakan, ya saya kadang-kadang mengalami kelemahan dan jatuh.
Tetapi saya tidak heran karenanya, saya juga tidak bisa dengan segera mengatasi godaan-godaan dan segala macam persoalan dari hidup ini. Bila demikian saya akan masuk dalam diriku sendiri dan berkata pada diriku, saya ini masih seorang pemula, masih seperti dulu saja. Apa boleh buat? Ya. Itu menarik juga apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus Assisi. Ya. Dia pernah mengatakan, ya, ungkapannya yang terkenal, mari kita berbuat lagi. Ya. Kita mulai lagi. Karena sampai sekarang kita belum buat apa-apa. Ya. Ayo kita bangkit lagi, kita bangun lagi. Kita ini hanya seorang pemula. Ya. Pemula, kita pemula. Masih sama seperti dulu, tetapi apa yang boleh buat. Tetapi itu membuat kita itu bangkit lagi. Ya. Ketika jatuh, bangun lagi. Dan dengan rendah hati juga mohon maaf kepada Tuhan. Santa Teresa mengatakan, saya merasakan suatu sukacita yang besar. Bukan saja karena saya tahu bahwa orang mendapati saya tidak sempurna, tetapi lebih-lebih karena saya merasakan sendiri semuanya itu dan betapa saya membutuhkan Allah pada saat kematian saya. Orang yang rendah hati, yang benar-benar membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya, sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Orang yang rendah hati sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dan juga satu ungkapan yang terkenal oleh dari Santa Teresa Lisieux adalah dia rindu untuk tidak dikenal. Ini orang yang mematikan egoisme itu adalah orang yang tidak dikenal, tidak dianggap, tidak dianggap. Itu sebenarnya membuat orang semakin rendah hati dan membuat orang itu ya semakin bersandar kepada Tuhan, tidak mencari sanjungan, tidak mencari penghormatan, ya, tidak eksis, ya kan, tidak viral. Ya. Sekarang orang ingin viral, ya, ingin dikagumi, tapi tidaklah dengan Santa Teresa dari Lisieux. Nah, dengan demikian sesungguhnya dia ingin memposisikan dirinya sebagai orang yang ingin rendah hati. Dan sungguh menarik bagaimana dia memandang ayahnya ketika ia sakit. Ayahnya itu sakit. Ya. Sakitnya ayahnya itu bukan sakit yang dalam tanda kutip itu ya namanya sakit juga ya sulit ya. Tetapi ada sakit-sakit itu yang memalukan. Ya. Membuat orang bertanya apa dosanya, ya kan? Atau apakah dia ditinggalkan Tuhan? Ya. Membuat derajat orang itu jadi turun, ya. Martabatnya turun. Penyakit apa itu? Bapaknya mengalami kelainan jiwa, gangguan jiwa, masuk rumah sakit jiwa. Ini penyakit yang membuat martabat orang itu bisa ya rendah sekali ya, direndahkan. Ya. Dan ini juga dialami oleh Yesus, di mana Yesus itu mati sebagai seorang penjahat, ya, karena penilaian dia dinilai sebagai seorang penjahat maka dia dihukum mati. Ya. Padahal dia adalah orang yang benar, pribadi yang benar. Dan Santa Teresa dari Lisieux, ya, dengan semangat kerendahan hatinya ingin mati seperti ingin menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Santa Teresa Lisieux belajar dari Yesus. Dan pada akhirnya, kalau engkau tidak menjadi seperti anak kecil, ya, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ini yang diyakini oleh Santa Teresa dari Lisieux, sebuah ajaran dari Tuhan Yesus. Ya. Kalau engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau engkau tidak menjadi rendah hati, ya, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ya. Maka Santa Teresa dari Lisieux
Dia mengatakan, saya tidak mau menjadi besar. Saya ingin tetap menjadi kecil. Ya. Supaya apa? Supaya saya selalu bergantung kepada Tuhan. Dan dia memiliki gambaran yang menarik bahwa Tuhan Yesus itu adalah tangan yang mengangkat dia ke surga. Dia mengatakan bahwa tangan Yesus itu seperti lift, ya, seperti lift. Ya. Pada zaman Santa Teresa dari Lisieux, itu lift itu baru ada dalam rumah orang-orang yang kaya, ya, dalam terbatas, ya, dalam rumah orang-orang yang kaya, ya, tangga diganti dengan lift. Dan Santa Teresa Lisieux mengatakan, saya juga mau menemukan sebuah lift yang akan mengangkat saya menuju Yesus. Ya. Lift itu siapa? Lift itu apa? Lift itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Maka dia tidak mau menjadi besar. Tetapi dia mau semakin kecil, bahkan semakin kecil. Ya. Menarik apa juga yang dikatakan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Ya. Biarlah Yesus menjadi semakin besar dan aku semakin kecil. Santa Teresa selalu ingin menjadi orang suci. Tetapi dia semakin sadar, ya, bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa sampai kepada kesucian itu. Tanpa lift dia tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga, yaitu lift itu adalah Tuhan Yesus. Dan sebagai penutup, kita bisa belajar bahwa kesucian sejati didasarkan pada kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kesadaran dan pengakuan akan kelemahan atau kerapuhan atau kepapaan jiwa di hadapan Allah. Segala bentuk kesombongan menghalangi jiwa untuk mencapai kesucian. Tapi ini bisa dilemahkan dan dihapuskan melalui kerendahan hati. Semakin rendah hati, semakin orang memiliki kesempatan untuk mengalami kerahiman Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Sebagai ungkapan terakhir saya ingin mengutip kata-kata dari Santo Agustinus. Tidak ada seorang pun yang masuk dalam kerajaan surga tanpa kerendahan hati. Di surga banyak orang yang tidak menjadi martir tetapi masuk surga. Di surga ada orang yang tidak bisa memberikan derma ya karena kemiskinannya tetapi dia masuk surga. Di surga banyak orang yang tidak perawan tetapi masuk surga. Tetapi di surga tidak ada orang yang sombong. Di surga hanya ada orang yang rendah hati. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Baik, terima kasih Romo Klimakus atas pengajarannya malam ini. Dan saudara-saudari yang terkasih, mari saat ini setelah kita mendengarkan sesi pengarahan pada malam hari ini, kita mulai memasuki dalam doa Yesus pada saat ini. Bersama kita nyanyikan Yesus, Yesus.
Mari saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita mengambil posisi duduk yang sesuai dengan kita. Dan secara perlahan, tariklah napas panjang 2-3 kali. Dan sadarilah pada saat ini Tuhan Yesus yang hadir di dalam hatimu, yang mengundang engkau untuk datang kepadanya. Dia yang rindu untuk menyatakan kasih-Nya kepadamu saat ini. Biarlah pada saat ini engkau menyerukan nama Yesus di dalam hatimu dengan penuh iman, dengan penuh kasih akan Dia.
Dan saudara-saudari yang terkasih, taliran nafas 2 sampai 3 kali. Perlahan-lahan membuka mata Anda. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah tinggal bersama kita dalam doa Yesus ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini waktu tanya jawab. Baik, terima kasih Romo Klimakus atas pengajarannya malam ini, dan juga terima kasih kepada frater dan suster atas bimbingannya untuk meditasi barusan. Seperti yang barusan dikatakan oleh suster, sekarang kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atas pengajaran barusan, atau boleh juga dari pengajaran yang lalu yang juga dibawakan oleh Romo Klimakus, karena pengajarannya berhubungan, Anda bisa juga tanyakan kalau ada pengajaran yang lalu yang ingin ditanyakan. Silakan tulis pertanyaannya di chat, dan bagi yang mau sharing tentang pengalaman meditasi atau mau bertanya tentang meditasi juga silakan. Bisa ditulis di chat atau bisa raise hand kalau mau langsung tanya. Begitu. Romo Klimakus, sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Romo. Ya, silakan Ibu. Oke, langsung saya bacakan, Romo ya. Romo, satu teman menulis seperti berikut. Dia mengamati bahwa tiap orang dari lahir memang memiliki kecenderungan tertentu. Maksudnya ada orang-orang yang cenderung sombong, ada orang yang memang dari sananya sudah cenderung lebih rendah hati. Nah, apakah bisa dibilang bahwa orang yang kecenderungan bersifat sombong itu akan lebih susah untuk bisa menjalani hidup yang kudus? Dia merasa kayaknya kurang fair ya bagi orang yang dari sananya cenderung memiliki sifat sombong. Gimana, Romo? Ya, memang setiap orang itu punya kecenderungan akan dosa. Itu yang disebut dengan konkupiscensia. Kecenderungan akan dosa. Siapapun itu punya. Siapapun punya kecenderungan akan dosa. Tetapi ada yang menyebabkan orang itu hidupnya bisa suci ya. Banyak faktor. Salah satunya adalah faktor keluarga. Santa Teresa dari Lisieux itu mempunyai orang tua yang suci, yaitu Zélie dan Louis Martin, dua orang yang suci. Ini faktor yang membuat Santa Teresa bertumbuh menjadi pribadi yang suci. Ya, bisa jadi karena faktor-faktor tadi itu, ya, orang ada yang kok sepertinya kurang bisa menghayati hidup yang kudus. Bisa jadi karena faktor keluarga, ya, faktor pendidikan, faktor lingkungan, ya, itu juga mendukung, ya. Jadi banyak faktor, ya. Kalau punya kecenderungan, ya memang semua orang itu punya kecenderungan akan dosa, gitu ya, Ibu ya. Lalu kok yang ini kok suci, ya kelihatan lebih suci, ya, ya. Di satu sisi ada juga tanggapan dari dia juga, ya, karena dia berusaha lebih keras, ya bisa juga itu, ya. Bisa juga faktor keluarga, bisa juga karena Tuhan memiliki rencana, satu rencana ya terhadap hidup orang itu. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor orang bisa sampai kepada kekudusan gitu. Tetapi setiap orang punya kecenderungan akan dosa.
Demikian ya Ibu ya. Baik, Kalau Romo. yang kesombongan, ya kesombongan ini kan disebut juga sebagai ratu, ya ratu dari dosa. Nah, ada yang menyebut itu ya, dari kesombongan ini muncul dosa-dosa yang lain, ada yang menyebut itu ya. Jadi dosa pokok yang paling pokok itu kesombongan ya. Jadi tidaklah mengherankan apabila kita punya ini ya, karena ini dosa pokok ya, salah satu dosa pokok. Tetapi kesombongan itu yang paling pokok gitu ya, yang disebut dosa yang paling pokok. Jadi saya pikir ya karena ini dosa pokok. Dosa pokok itu kan dari dosa itu muncul ke dosa-dosa yang lain ya, ada muncul dosa-dosa yang lain. Nah, kesombongan ini disebut sebagai ratu ya, yang melahirkan dosa-dosa yang lain. Baik Ibu ya. Jadi, Baik, Romo. ya. Berikutnya, Romo, apakah bisa dikatakan bahwa dosa kesombongan ini adalah dosa yang terbesar dari 7 dosa pokok? Ya, itu dosa yang paling utama ya, dosa pokok, kesombongan itu. Itulah dosa si jahat, dosa iblis ya, kesombongan yang itu melawan Allah ya. Itu juga dosa manusia yang pertama ya, ingin menjadi seperti Allah ya. Iblis itu menggoda manusia yang pertama, kalau kamu makan buah ini maka kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, gitu ya. Tahu yang benar, mana yang benar. Artinya orang bisa ingin menuntun, membimbing dirinya sendiri dan melepaskan dirinya dari Allah. Nah, inilah dosa kesombongan, ya. Dosa yang utama. Baik, Romo. Terima kasih atas penjelasannya. Saya lihat di chat belum ada pertanyaan lagi, Romo. Tapi ada satu teman yang ingin sharing. Boleh diberi kesempatan untuk sharing dulu, Romo? Ibu Lina? Silakan. Baik. Ibu Lina, silakan Ibu Lina sharingnya. Ya, terima kasih Lucy. Saya mau sharing sedikit tentang bagaimana saya menemukan meditasi doa Yesus di dalam hidup saya. Dan juga saya secara kontinu ingin mempraktekkan meditasi ini dalam hidup saya. Jadi awal mulanya saya tertarik dengan meditasi itu adalah dari meditasi kesehatan. Jadi dulu konsep saya mengenai meditasi adalah saya mau sehat. Misalnya kalau ada sakit kepala dengan meditasi saya bisa sembuh. Misalnya saya punya sakit ma, dengan meditasi saya bisa sembuh. Jadi tujuannya adalah untuk mencari kesembuhan. Terus saya mengikuti meditasi kesehatan selama 13 hari dan berharap bahwa saya waktu itu ada sakit ma dan sembuh, dan memang sembuh gitu. Terus ternyata semakin saya mempraktekkan, saya semakin mencari dan kebetulan waktu itu saya menemukan diajak oleh teman untuk ikut meditasi di Kuil Buddha, dan saya pun pergi ikut di Kuil Buddha selama 1 minggu juga. Dalam perjalanan saya mencari atau mengikuti meditasi ini, tapi saya tidak menemukan sesuatu yang saya mau teruskan di dalam meditasi kesehatan itu, ataupun di dalam meditasi di Kuil Buddha itu saya tidak seperti tidak ingin melanjutkan, biasa aja gitu. Sampai suatu hari saya diajak teman untuk ikut meditasi doa Yesus bersama Romo Yohanes ya di Cikanyere. Nah, pada saat itu saya merasa, saya nggak tahu, tapi saya merasakan ada sesuatu yang berbeda setelah praktek beberapa tujuan dari meditasi dalam hidup saya. Saya menemukan bahwa meditasi doa Yesus itu memberi satu pencerahan bagi saya untuk
mencari lebih dalam lagi, untuk seperti mengejar gitu. Nah, dari situ setelah yang pertama, saya ikut lagi yang kedua, gitu. Jadi setelah ikut beberapa kali, saya merasa bahwa saya ingin lebih lagi dan saya berpraktek. Jadi saya lebih komitmen untuk berpraktek karena apa sih yang saya temukan di situ sebenarnya. Terus saya mulai mengevaluasi kenapa saya semakin tertarik untuk mengikuti. Dan setelah saya meneliti hidup saya sebelum dan sesudah, artinya bukan efek langsung ya, tapi saya menemukan ada satu ketenangan, saya juga menemukan ada satu kedekatan dengan Tuhan, karena di dalam doa, saya menemukan cara doa saya menemukan bahwa meditasi adalah cara doa saya. Setelah saya mengikuti dan juga mengikuti beberapa kali meditasi doa Yesus yang diselenggarakan secara online pada saat tahun yang lalu ya, saya menemukan bahwa saya juga semakin bisa duduk lebih lama dan lebih disiplin untuk duduk. Saya dari peningkatan-peningkatan itu, saya merasa bahwa semakin menemukan esensi doa saya di dalam meditasi. Jadi sekarang ini saya merasa bahwa yang paling utama adalah saya menemukan dalam hidup saya ini bukan hanya hidup saya, bukan hanya kesehatan yang paling penting, bukan juga meditasi duduk itu membuat saya menjadi hebat. Saya merasa bahwa meditasi duduk yang selama setengah jam saya praktekkan setiap hari, itu membuat hidup saya lebih tenang, membuat saya merasa lebih dekat dengan Tuhan, membuat saya merasa lebih ingin mencari atau mendekatkan diri lebih lagi dengan Tuhan. Jadi saya berusaha untuk belajar mengenai kitab suci, saya lebih ingin tahu lebih dalam lagi mengenai relasi yang lebih baik dengan Tuhan. Jadi kira-kira teman-teman, saya tadinya mencari mukjizat penyembuhan untuk diri saya sendiri, tapi ternyata saya menemukan hal lain yang menurut saya indah ya buat saya ya, yaitu saya menemukan satu kedalaman relasi dengan Tuhan. Ya, saya ini masih pemula dan saya baru mulai. Ya, semoga saya juga seperti yang kata Romo Klimakus tadi bahwa menemukan lift yang mengangkat diri saya sendiri nanti, diri kita ya, untuk berjumpa dengan Tuhan lebih intim lagi. Jadi dengan begitu saya merasa ingin mengajak lebih banyak orang lagi untuk mengenal meditasi ini dan semoga teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya dan mengajak lebih banyak orang lagi untuk mengenal meditasi ini. Itu kira-kira sharing saya mengenai bagaimana saya menemukan meditasi doa Yesus yang saya pakai sebagai alat untuk menjalin relasi lebih baik dengan Tuhan. Dan saya merasakan bahwa setiap kali saya duduk dalam doa Yesus, saya merasakan itu adalah rumah saya sendiri. Saya merasa seperti itu rumah saya. Gimana sih rasanya di rumah dan bertamu kan berbeda gitu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk waktunya Lucy. Itu sering saya mengenai pertemuan saya dengan Tuhan di dalam meditasi. Terima kasih Lucy. Makasih banyak sharingnya Lina. Benar-benar menjadi inspirasi buat kita semua yang mendengarnya barusan dan membuat kita menjadi makin semangat untuk meditasi. Semoga kita bisa kayak Lina nanti. Romo, apakah Romo mau menanggapi, Mo? Silakan, Mo. Ya, itu sharing yang bagus sekali ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini ya diciptakan untuk Tuhan ya. Jadi ada kerinduan, Ibu tadi mengungkapkan kerinduannya untuk semakin dekat dengan Tuhan lewat doa ya. Lewat relasi yang mesra yang lebih dekat lewat doa. Itu sebenarnya rahmat dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada siapa saja untuk memenuhi kerinduan hati kita yang paling dalam sesungguhnya. 1 Agustinus mengatakan
bahwa kita diciptakan untuk Allah dan kita akan gelisah sebelum kita bersatu dengan Allah. Nah, kegelisahan ini ya akan terobati, kerinduan kita ini akan terobati ya melalui doa. Ya. Di dalam doa inilah tadi seperti Ibu katakan, dia akan mengalami ketenangan, ya, kebahagiaan. Kenapa? Ya karena berjumpa dengan Tuhan. Ya, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan itu ya. Dan ini adalah jawaban kerinduan hati kita, tetapi pertama-tama adalah kerinduan hati Tuhan ya. Karena Tuhan yang pertama-tama rindu akan kita. Bukan kita yang pertama merindukan Tuhan, tetapi Tuhan yang pertama-tama merindukan kita supaya kita bisa bahagia, ya, tenang, senang ya bersama dengan Dia. Ya, ini adalah jawaban kerinduan hati Tuhan dan juga kerinduan hati kita itu bertemu. Ya, ya indahnya kan di sini itu doa itu. Iya, baik. Beruntung sekali ya, Lina. Romo, berikutnya Romo, ada satu pertanyaan yang masuk, Mo. Ya. Tadi Romo bicara, mungkin karena Tuhan punya rencana. Bagaimana hubungan ini dengan predestination, Mo? Ya, kalau kita predestinasi itu adalah bahwa kita itu diciptakan untuk hidup suci, ya. Kita diciptakan untuk hidup suci, ya. Hidup bersatu dengan Tuhan. Itu kalau predestinasi kita, ya. Jadi kita sudah ditentukan dari awal, ya, bahwa kita ini ya diciptakan untuk Tuhan, untuk bersatu dengan Tuhan, ya. Itu kehendak Allah, itu ya rencana Allah, ya. Ya, ya memang kita tidak paham ya bagaimana rencana Allah, kok Santo Agustinus kok seperti itu, ya. Tapi kok Santa Teresia Lisieux kok seperti ini ya, sudah muda, masih muda tapi sudah kudus ya. Ya sesuatu yang ya seringkali kita tidak bisa mengerti ya. Ya rencana Tuhan yang ya di luar pemikiran kita ya. Tetapi yang pasti bahwa siapapun kita dikehendaki Tuhan untuk hidup suci ya, untuk hidup suci ya. Itu untuk bersatu dengan Tuhan. Ya. Kita ditentukan untuk itu sesungguhnya. Ya Tuhan menghendaki itu. Ya, tapi kan menjadi persoalan apabila ya kita tidak menggunakan kehendak bebas kita. Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Ya, persoalannya adalah kita salah menggunakan kehendak bebas kita sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan itu mungkin menjadi lamban atau bahkan tidak terjadi gitu, apabila kita menolaknya. Baik. Berikutnya Mo, ada satu pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya. Jika saudara saya sombong, suka mengatur dan sering merasa dia yang paling benar, banyak hal bertentangan dengan saya dan saudara yang lain banyak diam supaya tidak ada keributan. Bagaimana sebaiknya sikap saya, Mo? Apakah saya harus selalu mengalah walaupun itu membuat hati saya sedih dan tidak tenang? Padahal saudara saya itu rajin ke gereja, rajin berdoa, dan aktif ikut di kegiatan. Mohon nasihatnya, Mo. Saya harus bagaimana? Pertama-tama kita dipanggil untuk mengasihi ya. Mengasihi siapapun juga ya, termasuk juga tadi saudara yang punya persoalan itu. Mengasihi berarti apa? Mengasihi berarti menghendaki yang baik ya, menghendaki yang baik terjadi pada orang itu. Dan kehendak yang paling baik apa? Keselamatan jiwanya dan kekudusan jiwanya ya. Itu yang perlu kita usahakan ya. Pertama-tama lewat doa, ya, lewat berusaha menjalin relasi, ya,
berusaha memberikan nasihat, ya, berusaha membawa dia kepada Tuhan. Ya. Itu ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan, tetapi jangan lupa keteladanan hidup kita itu penting, dan doa kita untuk orang itu juga penting, ya, kurban-kurban untuk orang itu. Baik, Mo, terima kasih. So far pertanyaan sudah habis, Mo, sudah terjawab semua. Apakah ada teman yang mau bertanya langsung atau sharing? Kita tunggu sebentar. Kalau tidak ada, kita akan akhiri acara malam ini. Silakan kalau ada satu orang yang mau sharing atau bertanya lagi. Romo, rasanya untuk malam ini semua sudah jelas, Mo. Kita akan akhiri acara malam ini, Mo. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah bersedia membimbing kita selama 2 kali pengajaran berturut-turut, Romo Klimakus. Juga terima kasih atas semua teman-teman yang sharing dan bertanya, karena sharing dan pertanyaannya teman-teman semuanya memperkaya acara kita malam ini. Waktu kita sudah habis, teman-teman. Mari kita tutup acara ini. Saya sebentar. Ibu Lina, apakah ada pengumuman? Kayaknya hari ini kita tidak ada pengumuman apa-apa. Untuk untuk bulan depan kita akan teruskan ke pertemuan keempat, ya, Bu Lucy, ya. Betul. Dan mungkin doa penutup Ibu Lydia akan membantu kita untuk doa penutup hari ini. Baik. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam. Terima kasih juga kepada yang di belakang layar, para suster, frater, dan tim dari The Light. Silakan Lydia ditutup dengan doa dan minta berkat Romo. Ya, terima kasih, Lucy. Mari kita semua menyatukan hati kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas segala rahmat yang telah Kau berikan kepada setiap kami di sini, sehingga kami dapat mengerti pesan-pesan-Mu melalui Romo Klimakus. Dan terima kasih telah dimampukan untuk hening sejenak bersama-Mu. Kurniakanlah rahmat-Mu pada setiap kami, agar kami selalu dipenuhi dengan kerendahan hati, sehingga kami dapat menyadari akan kasih-Mu yang tiada batas, dan semakin dapat merasakan penyertaan-Mu yang selalu bersama kami di setiap peristiwa hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan doa ini demi kemuliaan-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, mohon berkatnya. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga saudara-saudari sekalian dalam kehidupan selanjutnya dan juga dalam istirahat pada malam hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Romo, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Dan teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih.